perhatikan, soal ini merupakan soal tentang sifat koligatif larutan, di mana kita diminta untuk menentukan larutan manakah yang memiliki tekanan uap paling rendah. Jadi, tekanan uap di sini termasuk dalam sifat koligatif larutan, di mana sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya memperhatikan jumlah zat terlarutnya saja. Sedangkan salah satunya, sifat koligatif larutan yaitu terdiri dari 4 sifat, yaitu kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmotik. Di mana tekanan uap larutan di sini adalah tekanan uap yang dimiliki oleh uap zat cair yang berada dalam kesetimbangan dengan zat cair. Jadi dapat kita simpulkan di sini, semakin banyak zat terlarutnya, maka gaya antar molekulnya akan semakin kuat yang mengakibatkan molekul pelarut susah untuk menguap, maka tekanan uapnya akan rendah. Sehingga di sini tekanan uap larutan dipengaruhi oleh jumlah zat dan faktor Van Hoff-nya. Namun yang paling mempengaruhi adalah jumlah zatnya yang dinyatakan dengan tekanan uap larutan sama dengan X pelarut. X pelarut di sini adalah fraksi mol dari pelarut dikali tekanan uap dari pelarut murni. Sehingga dapat kita jabarkan di sini X pelarut didapatkan dari N pelarut dibagi dengan N pelarut ditambah N terlarut dikali faktor Van Hoff. Selanjutnya kita analisis untuk masing-masing faktor Van Hoff dari larutan tersebut, di mana untuk larutan non-elektrolit di sini memiliki nilai alfa 0, larutan elektrolit lemah memiliki 0 lebih kecil dari alfa lebih kecil dari 1, dan larutan elektrolit kuat alfanya bernilai 1. Untuk mencari faktor Van Hoff di sini terdapat rumus umumnya adalah 1 ditambah N-1 dikalikan alfa, di mana N merupakan jumlah ion dalam larutannya sedangkan alfa merupakan derajat ionisasinya. Yang mempengaruhi nilai faktor Van Hoff adalah nilai derajat ionisasi dari masing-masing larutan. Untuk larutan yang pertama adalah larutan glukosa yang merupakan larutan non-elektrolit, maka di dalam larutan tidak menghasilkan ion dan tidak menghasilkan ion karena tidak mengalami reaksi ionisasi. Maka nilai faktor Van Hoff-nya yaitu 1 ditambah N-nya bernilai 0 min 1 dikalikan alfanya juga bernilai 0, maka nilai faktor Van Hoff-nya yaitu 1. Sedangkan larutan urea yang merupakan larutan non-elektrolit, maka nilai N-nya 0 dan nilai alfanya 0, maka dihasilkan nilai faktor Van Hoff 1. Sedangkan larutan sukrosa yang merupakan larutan non-elektrolit juga, maka didapatkan nilai faktor Van Hoff yaitu sebesar 1. Karena dari ke 5 larutan, di situ terdapat larutan urea, larutan glukosa, dan larutan sukrosa yang semuanya merupakan larutan non-elektrolit, maka dalam hal ini faktor Van Hoff tidak mempengaruhi nilai tekanan uapnya. Jadi, yang mempengaruhi adalah jumlah zatnya, di mana semakin banyak zat terlarut, maka tekanan uapnya akan semakin rendah. Semakin banyak zat terlarut di sini dinyatakan dengan molaritas besar, maka tekanan uapnya akan semakin rendah. Jadi, kita cari larutan manakah yang memiliki molaritas yang lebih besar, yaitu larutan yang ditunjukkan pada larutan keempat yaitu C6H12O6 yang merupakan rumus dari glukosa dengan konsentrasi atau molaritasnya adalah 0,3 molar. Jadi dapat kita simpulkan larutan yang memiliki tekanan uap paling rendah adalah larutan keempat yang ditunjukkan pada pilihan jawaban D. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya.